kami sekeluarga menyerahkan 1 ekor sapi untuk kurban kepada pengurus Masjid Ainul Hikmah. Saya serahkan untuk dilakukan proses selanjutnya. Akan segera langsung diserah terimakan dari pengurban kepada panitia penyembelihan hewan kurban DKM Ainul Hikmah terkendali. Assalamualaikum sapi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami sekeluarga menyerahkan 1 ekor sapi untuk kurban kepada pengurus Masjid Ainul Hikmah. Saya serahkan untuk dilakukan proses selanjutnya. Sebanyak 61 ekor sapi dan 4 ekor kambing yang kami terima, dan hari ini di samping penyembelihan akan langsung kami distribusikan kepada yang menerima, baik itu di pondok pesantren, majelis taklim, masjid dan lain sebagainya yang berada di daerah khusus Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Mudah-mudahan ini semuanya menjadikan amal ibadah bagi para pengorban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekjen yang saya hormati dan Adinda Dian sebagai pengurus DKM yang saya hormati, teman-teman pengurus DPP Partai Golkar dan seluruh hadirin. Saya dan keluarga yang pertama mengucapkan selamat Hari Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, saya hari ini merasa senang karena tausiah dari Sekjen tadi khotib, dan saya mengikuti dari awal sampai akhir. Ada 3 poin penting yang kalau kita lihat dari apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama itu adalah keikhlasan, kebesaran jiwa kita dalam mengorbankan apa saja untuk ke jalan fisabilillah, untuk jalan yang Allah tunjukkan. Dalam konteks itu Partai Golkar, kaitannya dengan tausiah Pak Sekjen saya tadi, itu sebenarnya kita yang jadi pengurus maupun kader simpatisan ini mewakafkan diri, baik moral maupun material, untuk kebaikan negara dalam rangka mendorong terwujudnya cita-cita proklamasi untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, tadi Pak Sekjen tausiahnya itu adalah Nabi Ibrahim itu salah satu diantaranya itu harus suka sedekah, begitu Pak. Makan bersama, traktir makan. Jadi kalau kader Golkar duduk kongko-kongko traktir makan, itu bagian daripada mencontohi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Yang ketiga, tadi sayang keluarga. Sayang keluarga, sayang anak, sayang keluarga. Jadi suami teladan
dan jadi istri teladan. Tadi menurut suami teladan, gak ada istri teladan. Dan saking suami teladan itu memberikan keikhlasan untuk melakukan dan mengorbankan apa saja kalau itu sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 nilai poin ini yang saya lihat, dan kalau kita melihat hikmah kurban dalam Idul Adha menurut Al-Mukarram Tausiyah sekjen saya tadi, maka tidak ada alasan untuk kita kerja setengah-setengah dalam rangka membesarkan Partai Golkar dan sekaligus mewujudkan masyarakat adil dan makmur sehingga terwujudlah cita-cita para proklamator kita. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada kabar yang menyebutkan bahwa salah satu yang akan direshuffle termasuk Pak Bahlil karena kisruh soal LPG 3 kilo kemarin. Tanggapan dari Bapak sendiri gimana? Golkar sendiri kan juga punya banyak menteri di kabinet. Alhamdulillah hari ini kan kita hari raya kurban ya. Kok temanya larinya jauh gitu ya. Ya kita serahkan hewan kurban dulu. Kita jalankan sunnatullah dan ajaran dari Nabi Ibrahim. Urusan kabinet itu urusan Al-Mukarram Bapak Presiden. Jangan kita mengambil bagian yang bukan hak kita. Karena itu hak prerogatif Bapak Presiden. Ya. Ya. Cukup ya? Ya. Sebenarnya begini, tadi kalau kita melihat dari makna Hari Raya Idul Adha, Nabi Ibrahim itu kan salah satu diantaranya menjalankan silaturahmi. Makan-makan bersama, duduk bersama, ya. Itu sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Makan bersama, duduk bersama, minum bersama. Itu memang diajarkan dan disunnahkan, bahkan diperintahkan. Jadi nggak ada yang salah, ya. Nggak ada yang salah, ya. Makasih. Iya, pejabat. Dengan rakyat juga, dengan masyarakat lintas itu juga bagian daripada sunnah daripada Nabi Ibrahim. Jadi insya Allah doakan saja. Saya kebetulan ada rencana mau kunjungi wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat, mau kunjungi sumur-sumur minyak di Sorong, di Fakfak sama BP di Bentuni. Nah mungkin saya lihat celah-celah waktu saya di situ, saya akan mencoba karena ini masih dalam suasana hikmah Idul Adha. Karena tadi saya ingat betul tausiah sekjen tadi, silaturahmi, kumpul-kumpul, makan-makan, traktir makan itu bagian daripada ajaran Nabi Ibrahim. Maka mungkin dengan itu memperkuat iman saya atau ketebalan keyakinan saya untuk saya bisa berkunjung ke sana juga, ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaru boleh tahu apa sih Pak koordinasi atau perintah dari Pak Seskap kepada Pak Bahlil? Terima kasih. Saya kemarin udah ngomong juga bahwa komunikasi saya sama Pak Seskap maupun ke Bapak Presiden setiap saat dalam konteks bagaimana menjalankan tugas ataupun apa yang ditanyakan. Tidak khusus menyangkut dengan Raja Ampat, tetapi memang ada komunikasi saya sama Pak Seskap dan itu biarlah isinya saya sama Pak Seskap yang tahu. Yang jelas ajaran dari Ibrahim adalah silaturahmi, makan-makan, ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.